kalau udah namanya dokter bedah, ngerti kan? Nah, belum tahu udah mikirnya. Aku pun ada dikduk. Dalam aja udah penyakit dalam sudah ser-ser. Radio Talk. Radio Talk, saatnya bicara di radio di podcastnya RRI Pekanbaru. Radio Talk, kali ini kita akan berbicara bersama dengan seorang sosok wanita tangguh. Ibaratnya kalau bicara hidup ini ibaratnya seperti roda yang berputar. Kadang-kadang kita juga diterpa sebuah cobaan yang ternyata itu bisa membuat kita kuat. Nah, kali ini seorang wanita yang ternyata sempat informasikan terkena kanker tiroid, namun beliau tetap punya semangat yang luar biasa untuk terus berkarya dan memiliki prestasi yang luar biasa. Kita bersama dengan Mustika Sari atau yang akrab disapa dengan Tika. Halo Tika, apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Waduh, aku semangat banget nih. Dalam artian nih, tidak semua orang bisa seperti Tika. Benar ya? Oke, tapi ngomong-ngomong Tika, kita review dulu deh ke belakang. Gimana feel-nya, perasaannya mungkin ketika pertama kali Tika divonis nih terkena kanker, kemudian juga ya ibaratnya tidak semua orang yang ketika mungkin dapat informasi itu ibaratnya dunianya ini udah runtuh nih, benar-benar apa ya, deep jatuh sedalam-dalamnya. Perasaannya itu, yang jujur lah ya, padahal aku itu nggak artis gitu ya, tiba-tiba udah kayak ya aku kayak di sinetron dung, hah sakit kanker gitu. Iya, gimana? Orang lagi sehat-sehat kayak gini, biasanya kan kalau orang yang tipe sakit kayak gitu kan dia misalnya emang kondisinya lemah banget. Iya, bener. Ya. Terus. Ibarat kayak ini, kayak apa namanya, petir di siang bolong bener loh gitu. Itu kalau misalnya kalau dari sinetron gitu ya ada ininya ya kan, ada backsoundnya duat gitu. Ibaratnya meledak, ada petir-petir dan sebagainya. Gitu. Wah, kan? tapi ngomong-ngomong, Ini korban sinetron nih. Luar biasa nih Tika, karena dalam artinya gini, gak semua orang yang bisa tertawa lepas seperti Tika dengan kondisi sekarang ini. Tapi ngomong-ngomong nih Tika, ibaratnya kenapa bisa terdiagnosa? Dalam artian kondisi itu kan biasanya kan orang, waduh aku sakit nih, aku periksa ke dokter, tiba-tiba wah ternyata aku sakitnya ini. Nah Tika dalam artian kondisi kan masih fit. Kalau aku ngelihatnya aku nggak ada apa-apa nih, kondisinya sehat walafiat aja nih. Tapi gimana sih ceritanya hingga akhirnya ke dokter mungkin, terus akhirnya terdiagnosa penyakit ini? Nah itu, ya pertama-tama gini kan, ya hal-halnya itu pertama sakit-sakit biasa aja. Oke. Ya kayak flu, demam pasti kan kayak bang Oh, gitu ya. standar lah gitu, flu, demam gitu lah. biasa ya kan. Capek kalau udah bener-bener capek gitu ya kan. Ya itu kan kemarin memang bener dia aktivitasnya lagi sibuk banget nih. Lagi bangun bisnis kulineran gitu ya kan. Udah ini loh, udah buka booth malahan ya kan. Namanya juga pemula gitu kan. Terus tiba-tiba saat itu lagi batuk, demam gitu ya kan. Tuh nggak tahu kenapa gitu ya, ada benjolan, itu pun juga nggak sadar tuh benjolan di leher gitu. Nah mama gitu, almarhum mama nih yang ngelihat gitu kan, itu kenapa lehernya pada bengkak gitu. Oh iya ya Maya, teman gitu kan. Ya udah langsung aja gitu kan, ya ini aneh gitu ya, kok bisa bengkak gitu. Ya udah langsung aja tanya ke dokter umum. Terus ini memang dokter umum ini memang udah biasa gitu ya tempat kita berobat. Ya udah terus udah pergi ke sana. Terus dokter umum juga bilang, oh ini kayaknya ini ada gangguan tiroid deh. Apa tuh tiroid? Nggak ngerti kan, pokoknya itu di leher gitu. Ini nggak bisa di sini gitu kan. Ini harus spesialis gitu. Spesialis mana? Penyakit dalam. Pertama juga, kalau udah nama spesialis ini agak takut ya dengan gitu ya, penyakit kan? dalam artian ini Udah, di dalam banget iya, gitu. Udah dalam banget gitu. Oh yaudah, nggak apa-apa. Mungkin ini. Jadi, tapi sambil tanya-tanya gitu kan sama dokternya. Dok, terus nanti kalau misalnya ke spesialis penyakit dalam, ini diapain gitu ya kan? Palingan makan obat lah katanya gitu, makan obat palingan 6 bulan mungkin kayak gitu. Oh kayak gitu makan obat, ya udah berarti kan sama seperti biasa gitu, pengobatan biasa lah. Iya, seperti itu. Ya udah langsung aja deh gitu, langsung gerjep lah ya bahasa sekarangnya gitu ya kan. Langsung ke penyakit dalam. Udah penyakit dalam udah diperiksa gitu, diperiksa cek darah ya gitulah, ikutin aja lah aturan kata dokter gitu. Udah diperiksa ke penyakit dalam, udah cek darah gitu. Terus oh kamu nih tiroidnya nggak apa-apa, pada normal semua loh ini. Oh, dikatakan normal ya kan? Nah, normal. Nggak apa-apa. Pertama udah senang.
Lah jadi berarti kalau ininya normal, ada sesuatu tuh bengkakan di leher kamu. Oh, berarti gitu. Pembengkakan bukan gara-gara permasalahan itu? Benar. Jadi saya harusnya kemana nih dok? Berarti kamu nggak sama saya. Jadi kemana? Kamu ke dokter bedah ya, dipastiin dulu ini apa ini yang dibengkak ini. Oke, jadi diopor lagi nih barangnya ya. Diopor lagi. Kalau udah namanya dokter bedah, bedah, ngerti kan? Ngerti. Udah mikirnya. Aku pun ada dikduk. Dalam aja udah penyakit dalam sudah ser gitu darah ya kan. Apalagi udah sampai ke bedah ya. Disuruh ke dokter bedah. Hah? Ke bedah? Ya udah, terus dokternya itu untung lah ya kan, pokoknya pokoknya dikasih ini, kamu ke dokter ini dirujuk. Nih pasti dokter ini lebih tahu gitu ya kan. Apalagi sama rekan dokter gitu kan. Kamu ke dokter ini ya. Ini ketemu cepet biar diobatin. Nah, jadi dokternya itu semangat. Kamu bagus, ini kan dini nih. Jadi biar cepet ininya diobatinnya, biar cepet sehatnya gitu kan. Karena udah disemangatin sama dokternya gitu kan. Ya udah katanya. Segera katanya gitu. Itu inget loh, langsung malam itu juga aku ke dokter bedah. Ini pada saking semangatnya ya. Iya, saking semangat. Karena dokternya udah kayak gitu. Kayak kita juga berharap ketika sakit otomatis segera sembuh. Iya, benar. Terus mungkin kan bisa jadi ibaratnya gimana ya? Sakit apa ya misalnya gitu, yang masih bisul lah gitu mungkin sebelum ini makin kemana-mana gitu ya kan. Udah langsung aja diiniin biar entah diapain sama dokter, terus belum jadi dia makin besar gitu ya kan. Sembuhnya juga cepat gitu aja mikirnya gitu. Oke, langsung cus gitu ya kan. Ke dokter bedah. Ingat tuh malam-malam itu. Aduh, pokoknya aku malam itu tuh itu aja udah ibaratnya berarti kan karena dibilang dokter ini ada sesuatu nih di ininya di benjolannya itu udah. Terus itu kan ada juga tuh analisis dokternya ya kan. Itu dia bilang kan udah bilang tumor ganas, cuma biar dipastiin lagi ke bedah dulu gitu kan. Itu juga aku masih ingat lah pokoknya adegan itu. Ini kayak di sinetron ya, bener. Dalam artian ibaratnya nggak pernah membayangkan kondisi dunia nyata seperti apa yang kita lihat gitu ya di sinetron. Iya, bener. Aku kan udah sakit ini gitu, tiba-tiba kau divonis kanker. Kecuali kalau misalnya aku sering udah ngerasa lemes, guling-gulingan gitu kan, nggak bisa ngapa-ngapain aktivitas gitu kan, terus divonis kanker, itu mungkin masih ini ya agak terima gitu ya kan. Enggak lah, ini kayak mimpi di sini bener kan, kayak antara percaya dengan tidak percaya. Tapi selanjutnya gimana? Ya udah, terus pergi ke dokter bedah. Dokter bedah bilang ya udah ini harus dioperasi. Nah, dioperasi ini diceritain secara gini kan. Kita ini punya tiroid nih. Tiroid kita tuh kan ada 2 nih. Setiap manusia ini punya tiroid ya kan, di leher. Tiroid kita tuh ada 2, kiri dan kanan gitu. Pokoknya gambar tiroid kita tuh seperti kupu-kupu. Nah, jadi kamu nih kita angkat dulu satu tiroidnya. Diangkat satu tiroidnya, dipastikan apa benar ada kanker atau enggak gitu. Nah, kalau misalnya dia ada kanker, ya udah paksa kita harus angkat kedua-duanya. Karena nanti daripada berbahaya menyebar kemana-mana lain, mendingan diangkat keduanya. Nah, dokter mah gampang-gampang aja ya. Kalau kita kan nggak. Cuma kita dengarnya udah aduh gimana. Terus akhirnya mendengar dan melanjutkan prosesnya kayak gimana? Dalam artian gini loh, ibaratnya harus mengangkat tiroid. Iya, benar. Kemudian dicek lagi, itu masih belum pasti ya. Iya. Dan kemudian harus di ini, dan kalau memang iya diangkat dua-duanya. Iya. Nah, terus gimana proses setelah itu? Ya terus ya mau gimana? Dia bilang ya mau gimana? Kamu kalau ini resikonya gimana? Nanti daripada kamu menyebar ke lain-lain. Ya udah. Terus dokter juga bilang, kamu tahu ya resikonya gitu. Kalau tiroid kamu negatif, dokter kan tentu bilang juga jelek-jeleknya. Kamu harus makan obat seumur hidup loh. Kamu makan obat seumur hidup karena kan kamu kan nggak punya tiroid, jadi hormon penghasil kamu dari obat itu. Terus yang kedua nanti bisa jadi kamu suka tremor. Atau bergetar gitu ya? Iya benar, tremor. Atau suara kamu hilang. Karena kan pengambilnya itu kan dekat pita suara. Nah benar, dekat pita suara. Siap nggak sama resikonya? Nah gitu, jadi kan dokter kan harus bilangnya belakang sekarang. Dalam artian sudah digambarkan efeknya seperti apa. Efeknya aja saya udah dak-dikduk dengarnya nih. Kalau penyiar ibaratnya salah dikit suaranya hilang, waduh nggak bisa nyiar lagi kan, ibaratnya kayak gitu kan. Nah, terus gimana akhirnya mengambil keputusan untuk akhirnya tetap operasi. Ya udah, ya gimana mau dihindarin, kayaknya aku mau berganti dokter. Kayaknya gitu juga. Nah ini udah dokter ini kayaknya terbaik gitu ya kan.
mau ngindar mau kemana, mau keluar negeri, pasti kita nanti ujung-ujungnya kayak gitu. Nanti kita keluar negeri, biayanya lagi ya. Benar, rupanya lebih mahal lagi. Udah deh, oke deh. Kalau udah dokter katanya itu mau kemana pun, ya udah, ya oke, siap operasi. Langsung di hari malam dokter itu kan itu rumah sakit swasta tuh. Malam itu juga disuruh operasi. Waduh, karena memang mungkin dan darurat kali kan? Iya, kan salah satu kekhawatiran juga ya. Kalau seandainya cepat menyebar dan sebagainya. Terus akhirnya malam itu juga dioperasi. Sebenarnya disuruh dokter itu katanya itu rumah sakit swasta. Jadi terus aku bilang, enggak lah dok, aku di tempat rumah sakit yang umum aja, yang ada ininya cover BPJS-nya gitu kan. Oke, siap katanya gitu. Ya udah, yang penting kan kita udah tahu ininya gimana, keputusan yang gimana. Udah terus aku siapkan aja semuanya. Akhirnya dioperasi. Ya udah, alhamdulillah setelah udah dioperasi kan dicek, pertama memang benar kata prosedur dokter itu kan. Yang sebelah kiri dulu, pokoknya aku nggak tahu kiri atau kanan yang mana diangkat. Yang satu dulu, dan yang satu, nah itu kerennya dokter bedah ini, dia nggak mau mengejas kalau itu langsung kanker. Nah, satu dulu diangkat. Ya udah, terus diceknya di labor, ternyata ya kanker. Jadi harus diangkat. Dia kedua-duanya aja. Akhirnya aku emang nggak punya tiroid. Nah, alhamdulillahnya saat itu operasi yang pertama ya. Untung suaraku masih tetap ada ya. Nggak ada, iya. Dalam artian Indonesia itu orangnya selalu bersyukur ya. Iya, untung gitu ya kan. Nah itu syukurnya suara nggak hilang. Terus alhamdulillah sih tremor nggak ada. Alhamdulillah. Berarti minim lah ya. Iya benar, minim gitu. Ya udah, aku jalin aja. Jadi dok, makan obat ya seumur hidup. Ya iyalah katanya gitu. Ngomong-ngomong bisa survive dalam artian hidup berdampingan, ya bisa dikatakan seperti itu ya. Hidup berdampingan dengan kanker, tetap menjalani hidup, bahkan tetap kreatif membangun sebuah kegiatan seperti seorang konten kreator. Kemudian juga pernah mengikuti suatu ajang memasak tingkat nasional juga. Ini kayak gimana sih yang membuat kamu tetap kuat dan dalam pengertian terus berusaha menjadi Tika yang semangat, energik. Ini kayak gimana sih ceritanya? Nah, jadi ini juga adalah hikmahnya dari kanker. Jadi aku itu bikin kontennya itu tentang ini, tentang edukasinya ya. Ya tentang sebenarnya sih tentang daily activity survivor kanker. Palingan aku sih menceritakannya tentang ini ya, tentang awal ceritanya gimana sih kena kanker kayak gini ya. Terus apa aktivitas apa aja nih seorang survivor kanker kayak gitu aja sih. Karena kan aku hanya ininya ya, bukan orang kesehatan ya. Kan kalau orang yang paham itu kan emang dokternya ya. Jadi aku hanya sebagai si survivor kanker ini menceritakan ini orang yang mungkin berada di kondisi itu menceritakan perasaan dan juga apa yang dilalui seperti itu ya. Gitu. Dan alhamdulillahnya ya. Jadi biar berbeda gitu kan sama yang lain kan. Kamu tuh temanya tentang apa? Jadi aku mencetus sendiri. Aku nih survivor kanker. Nah, walaupun kalau orang kan yang lain mah biasa. Palingan dia tentang masak, tentang ini, tentang apa ya? Aktivitas sehari-hari. Nah, kalau aku pengen pencetus sendiri gitu kan. Siapa sih Mustika Sari itu? Dia survivor kanker. Nah, itu. Meskipun berat juga ya kan, karena dalam artian kayak membuka luka lama. Dalam ya. Dalam artian nggak semua orang, makanya ketika tadi di awal juga aku ngobrol nih, nggak apa-apa nih. Dalam artian kadang-kadang kan itu adalah masa dimana kamu mungkin sebenarnya jatuh, namun kamu tetap bisa berusaha untuk enjoy seperti itu. Tapi ngomong-ngomong gimana sih kontennya? Apakah dapat respon yang positif dari netizen ataupun masyarakat Indonesia? Alhamdulillah, itu nggak nyangkanya bang ya. Kirain gitu, siapa yang mau nonton gitu ya kan? Nggak penting banget gitu ya kan. Ternyata itu tuh memotivasi juga orang yang kena sakit sama aku. Sampai aku tuh nggak nyangka gitu. Bahkan mereka DM di IG, kakak aku juga kena kayak kakak gitu. Itu tuh sampai bukan dari luar sana loh. Ada dari Jakarta, ada dari Padang, ada dari mana gitu. Ya ampun, aku nggak nyangka ya Allah, berarti mereka ini juga jadinya ya memotivasi mereka juga. Kok suaraku juga hilang kakak, jadi gimana tuh kak, kira-kira suaraku bakal balik lagi nggak kak? Kayak gitu. Kakak aku juga loh kak, aku udah 2 kali operasi loh, sama lo kayak kakak. Gitu. Pokoknya ya Allah, hal kecil kayak gitu aja udah bangga lah gitu ya Allah, senang kali. Karena dalam artian mungkin di satu sisi ya Tika berusaha untuk enjoy dalam hidup. Mungkin hidup dengan sesuatu yang berguna untuk orang lain. Dan ketika orang lain mungkin
mendapatkan sebuah semangat baru untuk tetap lanjutin hidup, tetap untuk bisa survive ya dengan hidupnya, itu menjadi suatu penyemangat tambahan buat Tika ya. Pasti. Tapi ngomong-ngomong kalau bicara tentang ya kanker deh, ibaratnya orang penyintas kanker, ada tips khusus nggak? Atau ada pesan khusus yang ingin Tika sampaikan buat seluruh radio people yang lagi menyimak kita? Gini aja nih, ini untuk yang penyandang kanker juga ya. Iya. Kalau bagi aku sih, kalian semangat. Karena gini ya, yang bikin kita sehat itu bukan obat atau apa, semangat ya. Semangat dari diri sendiri itu sih yang bikin ini. Terus kan nggak usah takut. Kadang kan orang nih suka apa namanya, takut lah makan ini, takut lah kayak gini gitu ya kan. Waduh, takut lah misalnya bisa berapa lagi nih ini umurnya, kan kayak gitu kalau kanker ya kan, ketakutan yang sangat banget ya. Berpikir negatif, positif aja, enjoy aja gitu. Gini loh, kalian nggak usah takut misalnya ajal. Lah orang sehat aja bisa mati mendadak gitu ya kan, ya ngapain gitu. Ya pokoknya penting semangat diri sendiri. Terus ya nggak usah takut gitu ya, misalnya ini kalau mau makan aja, nggak usah mikir nanti ini, kau udah makan aja. Ya kalau misalnya kamu nggak makan ya kamu sakit loh, kalau kamu sakit makin bahaya. Jadi pastinya semangat hidupnya harus tinggi. Semangat hidup harus tinggi. Nah untuk prestasi dalam artian apa ya, ibaratnya dengan kondisi sekarang ini aku ngelihat satu semangat yang luar biasa, prestasi juga banyak. Ini kayak gimana sih untuk bisa tetap tetap survive dan juga apa ya, mengejar prestasi. Ini kayak gimana sih? Nah, gini ya, karena aku tuh sukanya bermimpi ya bang. Sukanya bermimpi banget. Kalau misalnya aku belum dapat sesuatu itu, yang penting aku coba. Aku prinsipnya gini, aku coba hasilnya udah nanti aja. Nah, jadi aku tuh kan gini. semua usaha aku coba gitu ya kan pernah pokoknya dari pekerjaan swasta ya kayak pegawai negeri gitu kan, aku juga coba. Terus bahkan bisnis. Nah bahkan ini kayak entertainment itu sebenarnya aku tuh suka bicara di depan kamera gitu, cuma nggak ada ininya aja sih, mungkin bakatnya tuh belum terini. Waduh, kayaknya kalau dibilang bakatnya sudah. Ini kan karena udah jadi ini konten kreator. Jadi tanpa sadar ya mungkin seperti yang Tika bilang tadi, bahwasanya mungkin cobaan ini menjadi suatu arah untuk memberi semangat melalui konten-konten yang Tika berikan. Benar ya? Iya, benar. Waduh, luar biasa sekali. Tapi pastinya seru banget ngobrol sama Mustika Sari. Wah, semoga aku berharap kamu tetap menjadi motivator untuk semuanya. Amin. Motivator untuk yang lain. Tetaplah menjadi Tika yang semangat, Tika yang memberikan inspirasi buat yang lain. Amin. Waduh, mungkin ada pesan terakhir, silahkan deh. Pesan terakhir banget. Dalam artiannya positif ya, semangat, spirit untuk semuanya radio people nih. Pesan terakhir banyak banget ini. Gaya bukan maksudnya pesan untuk ini ya. Benar. Ya pokoknya buat kalian kaula muda kalian jangan insecure ya. Itu aja. Jangan insecure ini. Aku mau ngeliat kayak di TikTok gampang aja gitu, mau modal mati, ya ampun. Hello. Selagi kalian punya semangat gitu kan, udah jalanin aja hidupnya, jangan deh gampang putus asa. Pokoknya jalanin aja hidup, semangat, lihat kembangin potensi kalian tuh apa. Setiap manusia itu pasti ada potensinya, nggak ada yang misalnya aku nih bisanya apa, jangan bilang itu, pasti ada, cuma kalian nggak tahu aja kemana arahnya. Bener. Gitu. Nah jadi intinya yang penting, walaupun ya misalnya ini kita punya potensi, semangat, jangan putus asa, itu aja. Waduh, saya setuju banget nih sama Tika, luar biasa. Dalam artian ibaratnya semua orang itu pasti punya kelebihan dan kekurangan, tapi bagaimana memaksimalkan ya kelebihan yang dimiliki hingga bisa menutupi kekurangan. Dan yang satu lagi, jangan lupa untuk bermimpi, itu bisa menjadi sebuah harapan dan semangat baru. Benar ya? Benar. Waduh, thank you banget. Sampai sini sih kebersamaan kita spesial di program Radio Talk. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Radio Talk.